Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya, insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala, masih pada bab tentang hal al-baitu rabi wal khamsun ba'da salasimi'ah, bait yang ke-354 ya. Masih kaitan dengan jumlah pada posisi hal. Jumlah pada posisi hal itu mengandung atau memuat sesuatu yang menjadi robit penghubung antara hal dan sahibul hal. Disebutkan sebelumnya, kalau jumlah yang berada pada posisi hal itu adalah mudhari' positif ya, maka dia mengandung dhamir sebagai robitnya dan tidak ada wawu. Kemudian beliau mengatakan di bait ini, wa jumlatul hali siwa ma quddima, dan jumlah hal, yakni jumlah yang berada pada posisi hal, siwa ma quddima, selain apa yang disebutkan. Quddima yakni didahulukan, yakni disebutkan sebelumnya, selain mudhari' yang positif itu, biwawin au bimutmarin au bihima, maka dengan wawu robitnya, atau dengan dhamir, atau dengan keduanya. Dengan wawu atau dengan dhamir atau dengan keduanya. Ada yang harus pakai wawu ya. Ada yang harus pakai wawu dan ada yang nggak boleh pakai wawu ya. Kalau yang nggak boleh pakai wawu sudah disebutkan sebelumnya, yaitu jumlah itu adalah mudhari' positif gitu. Adapun yang harus pakai wawu jelas, yaitu kalau tidak ada dhamir yang kembali kepada sahibul hal ya. Nggak ada dhamir yang kembali kepada sahibul hal, mestinya harus pakai wawu. Kalau enggak ya nggak ada robitnya, itu harus pakai wawu. Sebagaimana akan disebutkan contoh insyaallah. Qra' Mas Prendi. Al jumlatul haliyatu. Al jumlatul haliyatu imma an takuna ismiyatan aw fi'liyatan wal fi'lu imma mudhari'un aw madhin wa kullu wahidatin minal ismiyati wal fi'liyati imma musbatatun aw manfiyatun. Wa qad taqaddama annahu idza sutiratil jumlatu bimudhari'in musbatin la tashabuha alwawu balla turbatu illa bidhamiri faqat. Diartikan dulu. Dan jumlah haliyah bisa jadi ya berupa ismiyah atau fi'liyah. Ya, jumlah haliyah sebagaimana jumlah juga imma ismiyah wa imma fi'liyah. Terus. Dan fi'il bisa jadi fi'il mudhari atau madhi. Ya, dan tidak mungkin fi'il amr ya. Karena itu
insya ya, insya tidak bisa ya. Terus dan masing-masing dari jumlah ismiyah dan fi'liyah bisa jadi ya musbat, positif atau nafi. Dan telah berlalu bahasanya apabila jumlah itu didahului dengan mudhari yang positif tidak menyertainya wawu. Kan tapi bahkan ia tidak dihubungkan kecuali dengan dhamir saja. Ya, dengan dhamir saja ya. Wa dzakara fi hadzal baiti annama ada dzalika yajuzu fihi an yurbata bil wawi wahdaha au bid dhamiri wahdahu au bihima. Dan musannif menyebutkan di dalam bait ini bahasanya apa yang selain itu boleh padanya untuk menghubungkan dengan wawu saja. Dihubungkan dengan wawu saja ya. Atau dengan dhamir saja atau dengan keduanya. Fayadkhulu fi dzalikal jumlatul ismiyatu musbatatan au manfiyatan. Ya, musbatatan ini hal. Terus wal mudhari'ul al manfi wal madhi al musbatu wal manfi. Diartikan. Maka masuk di dalam hal itu adalah jumlah ismiyah yang positif atau nafi, dan fi'il mudhari yang nafi, dan madhi yang positif dan nafi. Jadi dirinci oleh Ibnu Aqil ya di situ ya. Kapurnya oh ini. Jumlah haliyah. Jumlah haliyah. Jumlah haliyah mungkin ismiyah, mungkin fi'liyah. Fi'liyah ini ada kalanya fi'ilnya itu madhi ya. Fi'liyah madin, ada kalanya mudhari'. Mudhari'. Ini secara simple ya. Madhi ada kalanya musbat, ada kalanya manfi. Mudhari' juga begitu, sama, ada kalanya musbat, ada kalanya manfi. Ismiyah juga begitu, musbat, manfi. Yang tidak boleh pakai wawu kemarin yang mana? Yang ini saja ya. Ini tok. Tidak boleh pakai wawu ya. Tidak boleh pakai wawu. Ja'a Zaidun yabki ya. Tidak boleh misalnya mengatakan Ja'a Zaidun wa yabki, tidak boleh. Kalau dimaksud itu wawu ataf, itu juga enggak bagus dalam ilmu balaghah. Jadi jumlah fi'liyah mudhari' musbat ini yang enggak boleh pakai wawu ya. Ini apa? La tas habuha al wawu. Selain ini boleh, pokoknya selain ini boleh pakai wawu, boleh dhamir saja, boleh wawu dan dhamir ya. Tentunya yang harus pakai wawu kalau nggak ada dhamirnya ya, nggak ada dhamir yang kembali kepada sahibul hal, sebagaimana yang pertama itu fataqulu jaa zaidun wa amrun qaimun. Kalau itu harus pakai wawu karena nggak mungkin kalau nggak pakai wawu ya. Jaa zaidun wa amrun qaimun. Kalau ini harus pakai wawu. Kenapa? Kalau nggak ada wawu nggak ada robit yang kembali kepada Zaid. Paham? Kan nggak ada dhamir ini. Dhamir untuk Zaid mana di sini? Amrun qaimun, nggak ada kan?
nggak ada, maka harus pakai wawu. Kalau yang ini yang nggak boleh pakai wawu ya, la tashabuhal wawu. Yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 boleh pakai wawu, boleh tidak ya. Nah, lanjut Mas. Fatakulu Fatakulu ja'a Zaidun wa Amrun qaimun. ya. Wa ja'a Zaidun yaduhu ala ra'sihi. Ya. Wa ja'a Zaidun wa yaduhu ala ra'sihi. Nah, diartikan Mas. Maka engkau mengatakan telah datang Zaid sementara Amr berdiri. Ya, ini jumlah apa? Ismiyah ya. Jumlah haliyahnya ismiyah. Terus Dan telah datang Zaid, tangannya di atas kepalanya. ya, ini tidak pakai wawu, jumlah ismiyah juga, tapi ada domir. Terus Dan telah datang Zaid ketika tangannya di atas kepalanya. ya, jangan tanya. Ya, ini pakai domir dan wawu. Paham ya? Ini kelompok yang pertama jumlah ismiyah. Positif. Ya betul, positif. Terus Wa kadzalikal manfi wa apa artinya wakadil? Dan demikian juga nafi. ya, wakadzalikal manfi, kita berhenti situ. Kenapa? Karena wakadzalikal manfi maksudnya demikian juga kalau jumlahnya itu jumlah ismiyah manfi. Paham? Dan Ibnu Akil tadi memberikan contoh mana jumlah ismiyah yang manfi, enggak ada. Selanjutnya jumlah fi'liyah, ya kan? Paham? Maka dzalikal manfi sudah berhenti. Ya, begitu juga yang manfi. Artinya begitu juga yang manfi, sama hukumnya dengan jumlah ismiyah yang musbat ini. Ya. Kemudian setelah itu jumlah fi'liyah. Nah, lanjut. Watakulu ja'a Zaidun lam yadhaq. Yeah. Aw walam yadhaq. Aw walam yakum Amrun. Wa ja'a Zaidun wa qad qama Amrun. Wa ja'a Zaidun qad qama abuhu. Wa ja'a Zaidun wa qad qama abuhu. Maka dan engkau mengatakan telah datang Zaid ketika ia tidak tertawa. Au walam yadhaq. Ya, boleh. Ja'a Zaidun lam yadhaq au ja'a Zaidun walam yadhaq. Walam yadhaq. Atau walam yakun Amrun, atau dan ketika Amr tidak berdiri. Dan telah datang Zaid dan sungguh Amr telah berdiri. Dan telah datang Zaid qad qama abuhu, telah berdiri ayahnya ya. Dan telah datang Zaid wa qad qama abuhu, dan telah datang ayahnya. Ya, ini yang apa? Apa Mas? Fi'il mudhari' manfi. Ja'a Zaidun lam yadhaq au walam yadhaq au walam yakum amrun wa ja'a Zaidun wa qad qama amrun. Fi'il mudhari' yang manfi, kemudian fi'il madhi yang musbat ya. Ja'a Zaidun wa qad qama amrun. Ini fi'il madhi yang musbat. Wa ja'a Zaidun qad qama abuhu wa ja'a Zaidun wa qad qama abuhu ya. Ini fi'il madhi yang musbat. Terus wa kadzalikal manfi nahwu ja'a Zaidun wa ma qama Amrun wa ja'a Zaidun ma qama abuhu au wa ma qama abuhu. Dan demikian juga nafi, contoh telah datang Zaid dan ketika Amr tidak berdiri. Dan telah datang Zaid ketika tidak berdiri ayahnya, atau wa ma qama abuhu. Ini contoh yang jumlah fi'liyah madhi manfi. Paham ya? Di jumlah ismiyah diberi contoh yang musbat, yang manfi enggak dikasih contoh, tapi disebutkan wakil manfi. Dan jumlah fi'liyah mudhari' manfi. Kemudian jumlah fi'liyah madhi musbat. Kemudian jumlah fi'liyah madhi manfi. Paham? Sudah disebutkan semua contohnya. Yang harus disertai wawu tentunya ya, kalau nggak ada domir ya harus disertai wawu, kalau nggak ada robitnya.
lanjut Mas. Wa yadkhulu. Wa yadkhulu tahta hadza aidan al-mudhari'u al-manfi'u bila. Wa ala hadza taqulu ja'a Zaidun wala yadribu amran. Wala yadribu amran nggih. Bil wawi. Dan masuk di bawah ini juga adalah fi'il mudhari yang nafi dengan la. Ya, ini tidak dibedakan fi'il mudhari yang manfi dengan la atau dengan lainnya. Ya, terus maka atas hal ini engkau mengatakan telah datang Zaid dan dia tidak memukul. Ketika ia tidak memukul Amr. Ya, sedangkan dia tidak memukul Amr. Terus dengan wawu. Dengan wawu, yakni wala pakai wawu. Waqad dzakara al-musannifu fi ghairi hadzal kitabi annahu la yajuzu iqtiranuhu bil wawi kal mudhari'il mutsbati. Wa nama warada mimma dhahiruhu dzalika yu'awwalu ala idmari mubtada'in qira'at ibni Zakwan. Qira'at ibni Zakwan. Fastaqima wala tattabi'ani bitakhfifin nuni wa taqdiru wa antuma la tattabi'ani fala tattabi'ani khabarun li mubtada'i makhdhufin. Dan musannif telah menyebutkan di selain kitab ini bahasanya tidak boleh menyambungkannya dengan wawu seperti mudhari yang positif. Dan bahasanya apa yang nampak dari apa yang zahirnya itu ditakwil atas menyembunyikan mubtada, menyembunyikan mubtada. Seperti qiraah Ibnu Dakwan fastaqima wala tattabi'ani. Maka beristiqomahlah kalian berdua dan janganlah kalian. Nah, kalau dibaca takhfif, la-nya itu bukan la nahiyah ya, tapi la nafiyah. Sedangkan kalian berdua tidak mengikuti. Dengan meringankan nun. Ya, tatabi'ani. Di sini disebutkan oleh Ibnu Aqil qiraah Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan adalah salah seorang perawi dari Ibnu Amir ya. Ibnu Amir perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Asyami. Nah, terus dan takdirnya adalah wa antuma la tattabi'ani wa la tattabi'ani. Khabar untuk mubtada yang dihapus. Ya, takdirnya gitu. Wa antuma la tattabi'ani. Ini disebutkan oleh Ibnu Malik di selain kitab ini ya. Tapi dalam kitab ini dimutlakan. Artinya walaupun mudhari manfi dengan la boleh pakai wawu. Paham? Ini ya. Kan yang nggak boleh pakai wawu cuma jumlah fi'liyah mudhari positif, nggak boleh pakai wawu. Ja'a Zaidun yabqi misalnya, nggak boleh pakai wawu. Ja'a Zaidun wa yabqi nggak boleh. Tapi kalau yang manfi negatif boleh pakai wawu, boleh tidak ya. Walaupun manfinya itu dengan la ya. Walaupun manfinya dengan la, sebagaimana diterangkan itu. Meskipun di selain kitab ini Ibnu Malik mengatakan kalau manfinya dengan la hukumnya sama dengan positif, nggak boleh pakai wawu ya, itu pembahasan yang terakhir. 6. Ibnu Zakwan salah satu rawi dari Ibnu Amir, satunya lagi adalah Hisham wa Ibnu Zakwan. Selesai dari masalah jumlah khaliyah atau jumlah yang berada pada posisi hal. Bait 355 al-baitul khamisu wal khamsuna ba'da salasimi'ah, tentang dihapusnya amil hal. Wal halu qad yukhdafu ma fiha amil. Dan hal terkadang dihapus apa yang beramalan padanya ya. Ini dibalik saja, ma fiha amil maksudnya ma amila fiha, maksudnya gitu ya. Terkadang dihapus apa yang beramalan pada hal itu. Yang beramalan pada hal
mungkin fi'il, mungkin yang mengandung makna fi'il, mungkin yang seperti fi'il. Seperti fi'il itu ya seperti isim fa'il, isim maf'ul. Kalau yang mengandung makna fi'il itu seperti isim isyarah, apalagi Mas, tasbih ya tamani gitu. Oke, ini ya pertengahan setengah bait. Hal itu terkadang yang beramalan pada hal itu dihapus, yakni amilnya dihapus. Amil untuk hal dihapus. Wa ba'du ma yuhdhafu dzikruhu khudhil, ya. Dan sebagian yang dihapus itu, di antara yang dihapus itu khudhil, yakni dilarang, muni'a, sebagaimana akan disebutkan oleh pensarah. Tidak boleh disebutkan, ya, tidak boleh disebutkan. Kalau pada kitab antum itu ada ya, di halaman setelahnya itu ada bagannya. Amilul hal ala salasati anwa. Amil hal ada 3 macam, yaitu nau'un yajibu dzikruhu wala yajuzu khatfuhu. Satu macam yang harus disebutkan, yakni amilnya tidak boleh dihapus. Yang tengah nau'un yajibu khatfuhu wala yajuzu dzikruhu. Yang tengah harus dihapus, tidak boleh disebutkan. Dan yang satunya boleh disebutkan, boleh dihapus, ya. Amilnya, ya, amilnya. Iqra Mas Alvin, ya. Yuhdhafu. Wa yuhdhafu amilul hali jawazan aw wujuban. Famisalu ma husifa jawazan an yuqala kaifa ji'ta fataqulu raqiban. Taqdiruhu ji'tu raqiban. Wa kaqaulika bala musri'an liman qala laka lam tasir. Lam tasir, ya. Wa taqdiru bala sirtu musri'an. Wa minhu qauluhu ta'ala ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Suratul Qiyamah ayatul tsalitsah. At-taqdiru wallahu alam bala najma'uha qadirina. Amil hal itu dihapus secara boleh atau secara wajib. Contoh apa yang dihapus secara boleh adalah dikatakan kaifa jita, bagaimana engkau datang. Lantas kau mengatakan raqiban, dalam keadaan berkendara. Takdirnya adalah jitu raqiban, aku datang dalam keadaan berkendara. Demikian juga ucapanmu bala musri'an, ya dengan bergegas. Jawaban untuk orang yang berkata kepadamu engkau belum berjalan. Dan takdirnya adalah bala sirtu musri'an, ya aku telah berjalan dengan bergegas. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Ya, bahkan kami berkuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya. 6. Dan takdirnya wallahu alam, ya bahkan kami mengumpulkannya dalam keadaan mampu. Jadi amilnya di sini adalah kata najma'u, ya, secara takdir tentu ya, di luar Al-Qur'an. Najma'u bala najma'uha qadirina, yakni kami mengumpulkannya dalam keadaan berkuasa atau mampu, ya, sangat berkuasa. Terus Misalu ma huzifa wujuban qauluka zaidun akhuka atufan wa nahwu minal halil muakkidati limadmunil jumlati waqad taqaddama dzalika wa kal halil naibati manabal khabari lahu dharbi zaidan qa'iman at-taqdiru idza kana qa'iman wa qad sabaqa taqriru dzalika fi babil mubtada'i wal khabari. Dan contoh untuk apa yang dihapus secara wajib adalah ucapanmu Zaidun akhuka atufan, Zaid saudaramu itu penuh kasih sayang, dalam keadaan penuh kasih sayang. Zaid itu adalah saudaramu dengan penuh kasih sayang, ya. Terus dan semisalnya dari hal muakkidah dan semisalnya dari hal yang menekankan kandungan jumlah. Ya, hal yang menguatkan kandungan jumlah. Terus dan telah berlalu hal itu. Dan seperti hal yang menggantikan posisi khobar. Nah, contohnya darbi Zaidan qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid
dalam keadaan berdiri. Ya, ketika dia berdiri, dalam keadaan dia berdiri adalah hal, qaiman adalah hal ya. Amilnya dihapus. Takdirnya adalah idza kana qaiman, apabila ia berdiri. Dan telah berlalu penerapan hal itu di dalam bab mubtada dan khobar. Ya, lanjut Mas. Wa mimma khudifa fihi amilul hali wujuban qauluhum ishtaraituhu bidirhamin fasu'idan wa tasaddaqtu bidinarin fasafilan fasu'idan wa safilan halani amiluhuma mahdhufun wujuban wa taqdiru fadhaba thamanu su'idan wa dhaba al-mutasaddaqu bihi safilan wa hadha ma'na qawlihi wa ba'du ma yuhdhafu dhikruhu hudhil ay ba'du ma yuhdhafu min amilil hali muni'a dhikruhu. Dan diantara apa-apa yang dihapus padanya amil hal secara wajib adalah ucapan mereka ishtaraituhu bidirhamin fasoidan, aku telah membelinya dengan 1 dirham atau lebih. Dan tasaddaqtu bidinarin fasafilan, aku telah bersedekah dengan 1 dinar atau kurang. Ya, atau kurang. Soidan itu artinya naik, safilan itu artinya turun ya. Terus maka kata soidan dan safilan adalah 2 hal. Amil keduanya dihapus secara wajib. Dan takdirnya adalah fadhaba thamanu soidan, dan maka pergilah. Ya, takdirnya harganya itu lebih gitu ya. Harganya jadi lebih gitu ya. Atau harganya lebih gitu ya. Aku telah membelinya dengan 1 dirham atau lebih, yakni atau harganya malah lebih gitu. Terus dan dzabal mutasaddaqu bihi safilan, dan pergi apa yang disediakan dalam keadaan turun. Ya, zahabarnya pergi Mas ya. Ya artinya apa? Menuju ya, atau menjadi turun. Dan yang disedekahkan itu malah kurang gitu ya. Artinya aku bersedekah dengan 1 dinar atau kurang, atau bisa saja kurang. Terus dan ini adalah makna ucapan beliau wa ba'du ma yuhdafu dzikruhu hudhil, dan sebagian apa yang dihapus itu dilarang untuk disebutkan, yakni sebagian apa yang dihapus dari amil hal itu terlarang untuk disebutkan. Selesai masalah hal dari kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan bab yang berikutnya, al-babi usabi'u wal isruna at-tamyiz, bab yang ke-27 at-tamyiz. Tamyiz ini yang terakhir ya dari fadlah. Bait yang ke-356, al-baitus sadisu wal khamsuna ba'da salasimi'ah wa kadzalika ba'dahu al-bait sabi'ah wal khamsuna ba'da salasimi'ah. Ismun bima'na min mubinun nakirah. Isim ya, yang memiliki makna min ya, berupa min bayaniyah ya, berupa mubinun, memberikan penjelasan. Nakiroh, isim itu berupa nakiroh. Yunsobu tamyizan bima qad fassaroh, dia dinasobkan sebagai tamyiz bi sababiyah, yakni yang menasobkannya itu ya. Bi ini maksudnya sababiyah, yang menasobkannya. Dia dinasobkan sebagai tamyiz dengan apa yang dia telah menjelaskannya ya, menjelaskannya. Maksudnya gini. Misalnya ra'aitu isrina taliban. Ra'aitu isrina taliban, aku telah melihat 20 murid. Ra'aitu fi'il fa'il, isrina maf'ul bi, taliban tamyiz. Yunsabu tamyizan bima qad fasaroh, dia dinasobkan sebagai tamyiz bima qad fasaroh,
dengan sebab yang menasabkan amil untuk tamyiz ini adalah yang dijelaskan oleh amil itu, yang dijelaskan oleh tamyiz itu. Di sini apa yang dijelaskan oleh tamyiz? Isrina ya, 20 ini dijelaskan oleh toliban. Kalau misalnya orang mengatakan ro'a itu isrina, enggak jelas 20 apa ya, maka toliban ini menjelaskan apa? Isrina. Jadi toliban ini nasab, yang menasabkan adalah isim yang dijelaskan ini ya. Paham? Nah, itu maksud dari bait yang perkataan Imam Ibnu Malik, bima qad fasaroh ya. Dia itu dinasabkan sebagai tamyiz oleh yang dijelaskannya itu. Jadi yang amil untuk toliban itu adalah kata isrina dalam contoh kita. Paham? Kasyibrin ardon, seperti sejengkal tanah bumi. Wa qafizin buron, dan satu apa ini? Qafiz gitu ya. Buron, gandum. Itu ukuran takaran ya. Kalau shibrin ukuran apa? Jarak. Qafiz itu takaran. Kail ya. Wa manawaini asalan wa tamron, dan manawain itu sebenarnya isim musanna ya, tapi sudah menjadi timbangan gitu. Dan manawa ini 2 manawa gitu ya, wallahu alam. 2 manawa madu dan kurma ya, madu dan kurma. Dan yang terakhir ini adalah ukuran apa Mas? Timbangan ya, timbangan. Yang pertama sibrin ardon, ukuran jarak. Yang kedua qafizin buron, itu takaran, qafiz. Manawain adalah timbangan. Allah alam ya. Oke, Qra' Mas Ustaz telah ya. Taqaddama. Bismillahirrahmanirrahim. Taqaddama minal fadolati al-maf'ulu fa'il untuk taqaddama. Al-maf'ulu bihi wal maf'ulul mutlaqi wal maf'ulul mutlaqu wal maf'ulu lahu wal maf'ulu fihi wal maf'ulu ma'ahu wal mustasna wal halu wa baqiya at-tamyizu wa huwa al-madhkuru fi hadzal babi wa yusamma mufassiran wa tafsiran wa mubayyinan wa tabyinan wa mumayyizan wa tamyizan. Telah berlalu pembahasan tentang fadolat, bukan? Ya. Telah berlalu dari fadolat maf'ul bih, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lahu dan maf'ul fi, dan maf'ul ma'ahu mustasna, hal, dan tersisa tamyiz. Ya. Yaitu yang kita sebutkan, yang disebutkan di dalam bab ini, dan dinamakan mufassiron, tafsiran, atau mubayyinan, tabyinan, atau mumayyizan, atau tamyizan. Ya, itu ya, namanya banyak ya. Tamyiz bisa disebut mufassiron, tafsiron, mubayyinan, tabyinan, mumayyizan, tamyizan. Yang satu isim fa'il, yang satu masdar, ya kan? Mufassiron kan isim fa'il, tafsiron kan masdar. Mubayyinan isim fa'il, tabyinan masdar. Mumayyizan isim fa'il, tamyizan masdar. Meskipun begitu yang terkenal adalah tamyiz ya, tamyiz. Walaupun dia ya mumayyiz ya, menjelaskan. Yang dijelaskan itu disebut mumayyaz ya, mumayyaz. Lanjut Ustaz. Wa huwa kullu ismin nakiratin mutadamminin makna min libayani ma qablahu min ijmadin nahu taba zaidun nafsan wa indi shibru ardon. Waktu riza biqaulihi mutadamminun makna minal hali fa innaha mutadamminatun makna fi. Wa qauluhu libayani ma qablahu ikhtirazun mimma tadammana makna min wa laysa fihi bayanun lima qablahu kasmi la allati li nafyil jinsi
nahwu la rajula qa'imun fa inna takdira la min rajulin qa'imun wa qawluhu li bayani ma qablahu min ijmalin yashmalu naw'ai tamyizi wa huma al-mubayyinu ijmali dhatin al-mubayyinu ijmala dhatin wal mubayyinu ijmala nisbatin. Ya, ijmala maf'ul ya. Yaitu setiap isim nakirah yang mengandung makna min untuk menjelaskan apa yang sebelumnya dari jumlah. Lah, min ijmal apa? Yang masih global itu, yang masih global. Ya, berupa suatu yang mujmal, yang global. Ya. Contohnya Toba Zaidun nafsan. Zaid suci jiwanya. Ya, Zaid itu bagus jiwanya. Kalau dikatakan Toba Zaidun ini kan belum jelas ya, masih global. Toba Zaidun nafsan ya. Zaid itu bagus jiwanya. Ya. 6, lanjut. Wa indi sibru ardon, dan aku punya sejengkal tanah ya. Kalau indi sibrun belum jelas, sibrun apa gitu ya, sejengkal apa, sejengkal kain misalnya ya, ini sejengkal tanah. 6, terus. Dan dibatasi dengan perkataannya mengandung makna min, yaitu dari hal. Ya, dari hal. Karena sesungguhnya dia mengandung makna fi. Ya, kalau hal mengandung makna fi, kalau tamyiz mengandung makna min. Sebagaimana dan perkataannya untuk menjelaskan apa yang sebelumnya, menjaga daripada yang terkandung dari makna min, yang mengandung makna min, dan tidaklah di dalamnya menjelaskan yang sebelumnya, seperti isim la yang menafikan jinsi. Yeah. Contohnya la rajula qa'imun, tidak ada laki-laki yang berdiri, maka takdirnya la min rajulin qa'imun, tidak ada dari laki-laki yang berdiri. Ya, jadi kita ulangi ya. Mengandung makna min menjelaskan yang sebelumnya, itu tamyiz. Mengandung makna min menjelaskan yang sebelumnya. Kalau isim la nafiyah lil jinsi mengandung makna min tapi tidak menjelaskan yang sebelumnya. Contoh di situ la rajula qaimun. La rajula. Rajula di sini mengandung makna min. Yani tidak ada seorang laki-laki pun yang berdiri. Artinya tidak ada dari jenis laki-laki yang berdiri. Ini mengandung makna min, tapi tidak menjelaskan yang sebelumnya. Paham ya? Beda dengan tamyiz. Tamyiz menjelaskan makna yang sebelumnya. Ro'a itu isrina toliban. Aku telah melihat 20 murid. Yani 20 yang mereka itu berupa apa? Murid. Min bayaniyah ya. Min bayaniyah. Ini juga min bayaniyah mengandung tapi tidak menjelaskan yang sebelumnya ya. Itu definisi mengeluarkan yang tidak masuk. Begitu juga membedakan dengan apa? Hal mengandung makna fi. Ya, fi, kaifiyah itu. Walaupun hal juga menjelaskan yang sebelumnya, tapi tidak mengandung makna min. Misalnya ini ya, Muhammadun ahsanuhum akhon. Muhammadun ahsanuhum akhon. Akhon ini sebagai apa? Muhammad adalah yang paling baik di antara mereka. Akhon. Akhon ini hal atau tamyiz? Hal atau tamyiz? Hah? Tamyiz. Gimana tamyiz? Muhammad paling baik di antara mereka
saudaranya gitu. Atau hal, Muhammad adalah yang paling baik di antara mereka sebagai saudara. Kalau itu hal. Kalau tamyiz, Muhammad adalah yang paling baik di antara mereka saudaranya. Maka yang seperti ini itu tergantung maksudnya ya, tergantung maksudnya. Kalau yang dimaksud Muhammad itu paling baik saat kedudukannya sebagai saudara ya, maka itu sebagai hal. Tapi kalau dimaksud di antara saudara, di antara mereka itu yang punya saudara paling baik adalah Muhammad, maka itu tamyiz ya. Tapi kalau dimaksud Muhammad sebagai saudara itu dia paling baik, maka itu apa? Hal ya. Tapi kalau yang dimaksud bahwa Muhammad itu di antara mereka yang punya saudara paling baik itu ya Muhammad, maka itu adalah tamyiz ya. Jadi kalau tamyiz mengandung makna apa? Min ya. Kalau hal mengandung makna fi. Itu terkadang tamyiz dan hal itu ya berserupa dalam beberapa bentuk saja. Tapi tidak semua bentuk ya. Faham ini maksudnya ya? Muhammadun aksanuhum akhon. Yakni kalau ya, ini ada misalnya 6 bersaudara. 6 bersaudara misalnya. Sitatu ikhwah. 6 saudara. 6 saudara ini di antara mereka persaudaraannya yang paling baik adalah Muhammad. Maka kalau diungkapkan dengan ini Muhammadun aksanuhum akhon, itu sebagai hal ya, sebagai hal. Sebagai saudara Muhammad yang paling baik. Tapi kalau misalnya di sini ada 6 orang, sitatu rijalin, ada 6 orang, masing-masing 6 ini punya saudara-saudara semua ya. Tapi saudaranya Muhammad itu paling baik dibanding saudara-saudara mereka terhadap mereka. Maka yang di sini akhon sebagai tamyiz ya. Muhammad yang paling baik di antara mereka saudaranya, yakni saudara Muhammad ya. Oke. Tapi kalau maksudnya ini ada 6 orang semua bersaudara, termasuk diantaranya adalah Muhammad, rasa persaudaranya paling baik adalah Muhammad, maka itu sebagai hal ya. Ya, ketika sebagai saudara Muhammad yang paling baik. Hal. Ala kulli hal ada beda antara tamyiz dan hal. Lanjut Ustaz. Dan perkataan beliau, fal mubayyin ijmalu dzati huwa al-waqi'u ba'dal muqadir. Yang atas sudah diterjemahkan. Oh ya. Dan perkataannya menjelaskan apa-apa yang sebelumnya dari yang global, yang mujmal. Ya. Maka menyeluruh, mencakup dua macam tamyiz. Dan yang keduanya, yang pertama yang menjelaskan apa? Globalnya suatu zat. Globalnya suatu zat. Yeah. Yang kedua yang menjelaskan globalnya nisbah. Zat maksudnya adalah mufrad, yakni isim ya. Isim yang masih global, atau katakanlah mubham ya Mas. Global ya, isim yang masih global, masih umum. Yang kedua menjelaskan nisbat ya, menjelaskan nisbat. Insyaallah akan disebutkan. Lanjut Ustaz. Fal mubayyinu ijmalu dzati fal mubayyinu ijmal dzati huwa al-waqi'u ba'dal maqadiri wa hiya al mamsuhatu nahwu lahu shibrun ardhan wal makilati nahwu makilatu Ustaz. Ataf kepada mamsuhatu ya, wal makilatu nahwu lahu qafizun buron wal mauzunatu nahwu lahu manawani aslan wa tamron wal a'dadu nahwu indi ishruna dirhaman. Dan menjelaskan yang masih global dari zat,
yaitu yang terletak setelah ukuran. Contohnya yaitu ukuran jarak. Ukuran jarak. Ya, jarak. Contohnya baginya lahu sibrun ardon, baginya sejengkal tanah. Ya, dia memiliki sejengkal tanah. Sejengkal ini kan ukuran jarak ya. Jarak tahu ya? Jauhnya itu ya berapa senti, berapa meter itu. Nah, itu ijmal zat, yakni yang setelah ukuran-ukuran. Mungkin ukuran jarak, mungkin apa? Lanjutnya itu, lanjut. Dan takaran, contohnya lahu kofizun buron, baginya satu kofis dari gandum. Bur, ya ini kita tidak tahu ya seberapa itu kofis itu. Sudah nggak ada mungkin zaman sekarang yang umum dipakai orang. Terus dan timbangan, contohnya lahu manawani aslan wa tamron, dan baginya satu manawan dari madu dan juga tamar. Oke, dia memiliki manawan, madu dan tamar. Ini juga timbangan, tapi kita nggak tahu berapa timbangan berapa itu. Apakah 1 kilo atau lebih, dan tidak tahu. 6. Dan bilangan, contohnya indi isyruna dirhaman, aku punya 20 dirham. Atau yang serupa dengan ukuran-ukuran, serupa dengan ukuran-ukuran. Misalnya 1 ember. 1 ember kan enggak jelas, ember itu mungkin kecil mungkin besar ya. Segenggam misalnya, segenggam. Saya punya segenggam segenggam kapas misalnya. Genggam kan enggak jelas, genggam itu ada kecil ada besar. Itu serupa dengan ukuran. Oke, lanjut Ustaz. Wa huwa mansubun bima fasarahu wa huwa shibrun wa qafizun wa munawani wa ishruna. Dan dia mansub dengan apa yang dijelaskan adanya, yaitu shibr jengkal, qafiz manawan, dan juga 20. Ya, paham itu ya? Tadi yang sudah kita sebutkan, wa huwa mansubun bima fasarahu indi isruna dirhaman. Maka dirhaman ini indi isruna dirhaman. Saya punya 20 dirham. Kalau ditanyakan yang menjadikan dirham ini mansub apa? Kata apa? Yaitu kata isruna, ya. Itulah makna perkataan beliau, wa huwa mansubun bima fasarahu. Dia mansub oleh yang ditafsirkannya, ya. Jadi yang menjadikan nasab adalah yang dijelaskannya itu. Yang dijelaskan tamyiz adalah mumayyaznya ini. Paham? Ini tamyiz yang pertama, yakni tamyiz dzat, ya. Tamyiz dzat itu yang menasabkannya adalah si zat itu, yang dijelaskan itu. Paham? Beda kalau tamyiz nisbah, nanti yang menasabkannya beda lagi, nggih. Gantian Iqra Mas Andika. Wal mubayyinu ijmala an-nisbati huwa al-masuqu li bayani ma ta'alaqa bihil amilu min fa'ili aw maf'ulin nahwu tauba zaidun nafsan wa misluhu wasta'ala ar-ra'su syaiban wa gorostu al-arda syajaron wa misluhu wa fajjarna al-arda uyunan fa nafsan tamyizun manqulun minal fa'ili wal aslu tabat nafsu zaidin wa syajaron manqulun minal maf'uli wal aslu gorostu syajaral ardi fa bayyana nafsan al-fa'ila
alladzi ta'allaqa bihil fi'lu. Nggih. Wa bayyana syajaran al-maf'ula sebagai maf'ul ya. Al-maf'ula alladzi ta'allaqa bihil fi'lu. Lagi Mas. Wa nasibu lahu fi hadzal naw'i huwa al-'amilul ladzi qablahu. Nggih. Dan yang menjelaskan yang global secara nisbah yaitu apa yang disebutkan untuk menjelaskan apa yang berkaitan dengannya, amil berupa fa'il atau maf'ul. Contohnya toba zaidun nafsan, Zaid baik di jiwanya. Yes, sebentar Mas ya. Ra'aitu isrina toliban. Isrina masih mujmal, dijelaskan dengan toliban. Tapi kalau misalnya toba zaidun nafsan, toba zaidun nafsan, nafsan ini tidak menjelaskan Zaid karena Zaid sudah jelas ya. Beda dengan isrina yang belum jelas. Ra'aitu isrina toliban. Isrina kan enggak jelas. Aku melihat 20 apa enggak jelas. Toba zaitun jelas. Zaid itu bagus, jelas ya. Zaitun bukan sesuatu yang mujmal sehingga dijelaskan dengan nafsan enggak ya. Tapi nafsan ini menjelaskan apa? Jelaskan apa di situ? Huwa al-masuku li bayani ma ta'allaqa bihil amilu min fa'ilin au maf'ulin. Yaitu yang disebutkan untuk menjelaskan apa-apa yang amil itu berkaitan dengannya ya. Amil berkaitan dengannya berupa fa'il atau maf'ul. Dia untuk menjelaskan kaitannya amil ya. Nahwu toba zaidun nafsan. Zaid itu bagus yakni jiwanya. Disebut tamyiz nisbat kalau tarkib isnadi zaidun ini apa Mas? Musnad ilaih toba musnad toba. Jadi kita menyandarkan Thayyib ini kepada Zaid. Zaid itu bagus. Tapi baik dalam hal apa yang disandarkan kepada Zaid? Yang disandarkan kepada Zaid ini adalah baik dalam hal jiwanya. Jadi inilah tamyiz nisbat itu. Dia menjelaskan nisbat baik ini kepada Zaid. Makanya disebut tamyiz nisbat. Paham? Kali ini tamyiz dat karena menjelaskan isrina ya. Bukan menjelaskan tentang melihatnya enggak. Kalau di sini bagaimana kita menyandarkan kebaikan itu kepada Zaid ya. Kebaikan disandarkan kepada Zaid, tapi kebaikan dalam hal apa ya yang disandarkan kepada Zaid itu yaitu pada jiwanya. Ini menjelaskan nisbat. Yang dijelaskan yakni yang dinisbatkan kepada Zaid tentang kebaikan adalah kebaikan jiwanya ya. Itu tamyiz nisbat. Oke, lanjut Mas. Dan contohnya firman Allah Ta'ala wasta'ala ra'su syaiban, dan telah menyala. Menyala kepala dengan uban. Ya. Dan aku menanam. Aku menanami tanah itu. Menanami tanah satu dengan pohon. Ya, terus. Dan contohnya, dan kami memancarkan bumi dengan mata air. Ya, kami memancarkan bumi mata air.
Maka kata nafsan sebagai tamyiz yang dinukil dari fa'il dan asalnya tobat nafsu Zaidin. Dan sajaron dinukil dari maf'ul dan asalnya gharastu sajarul ardi. Aku menanam pohon di bumi. ya. Maka menjelaskan nafsan Nafsan itu menjelaskan fa'il. Nafsan itu menjelaskan fa'il yang berkaitan dengannya Fi'il. Dan sajaron menjelaskan maf'ul yang berkaitan dengan fi'il. Dengannya fi'il. Ulangi ya. Fabayana nafsan al-fa'ila alladhi ta'allaqa bihil fi'lu. Wa bayyana sajaron al-maf'ul alladhi ta'allaqa bihil fi'lu. Maka kata nafsan itu menjelaskan fa'il, bukan fa'il seluruhnya, bukan ya, tapi fa'il yang fi'ilnya itu berkaitan dengannya ya. Jadi bukan seluruh fa'ilnya yang dijelaskan, tapi kaitannya dengan fi'il saja ya. Yang dijelaskan adalah kaitannya dengan fi'il, fa'il yang ada kaitannya dengan fi'il, artinya bagian dari fi'il atau bagian dari fa'il yang berkaitan dengan fi'il. Begitu juga maf'ul ya. Bukan seluruh maf'ulnya ya, bukan menjelaskan misalnya wa fajarnal ardo, menjelaskan ardonya enggak. Tapi ardo kaitannya dengan fajarna itu, tafjirnya itu ya. Yang dijelaskan artinya menjelaskan nisbah ya, menjelaskan nisbah. Nisbah pancarannya bumi itu apa? Ya ini pancaran uyunan gitu. Mata air. Lanjut Mas. Dan wa nasibulahu, nasab karenanya pada macam ini yaitu amil yang sebelumnya ya. Dan yang menasabkannya pada macam ini, yakni yang menasabkan apa? Menasabkan tamyiz ya. Pada macam ini maksudnya apa? Nisbat ya, tamyiz nisbat. Itu adalah amil yang sebelumnya. Amil yang sebelumnya ini fi'il atau semisalnya ya. Kemudian tamyiz ini itu mankul ya. Mankul artinya terambil, nukilan, mungkin dari fa'il, mungkin dari maf'ul, mungkin dari selainnya. Tapi yang banyak itu ya dari fa'il dan maf'ul. Dan itulah yang dibahas. Misalnya wa fajarna uyunal ardi. Asalnya wa fajarna uyunal ardi. Uyuna maf'ul, kemudian dinukil menjadi bentuk tamyiz. Ini maksudnya kalau contoh selain Al-Quran ya, wa fajarnal ardo uyunan ya. Asalnya di sini maf'ul dipindah menjadi tamyiz. Takdirnya ya wa fajarna uyunal ardi, dan kami pancarkan mata air bumi ya. Kemudian dinukil, dipindah, yang maf'ul ini dijadikan tamyiz. Sedangkan ini setelahnya mudhof ilaihnya posisinya berubah menjadi maf'ulnya, wa fajarnal ardo uyunan ya. Maka disebut mankul. Kalau yang mangkul dari fa'il wasta'ala saibur roksi. Wasta'ala saibur roksi, saibu fa'il, roksi mudhof ilaih. Saiba dibuat menjadi tamyiz. Wasta'ala roksu, ar-roksu berubah menjadi fa'ilnya saiba.
Syaiba gitu ya. Wasta'ala ra'su syaiba, betul ya. Wasta'ala syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya ya. Wasta'ala ra'su syaiba ya. Syaiba adalah mangkul dari fa'il ya, mangkul dari fa'il. Tentunya ada perbedaan makna ya. Kalau ini kami pancarkan mata air bumi. Mata air bumi banyak dipancarkan. Kalau ini seakan-akan wa fajarnal ardo uyunan, kami pancarkan bumi itu semuanya sebagai mata air ya. Lebih balik ya, untuk mubalaghah. Ini juga kalau ini sudah menyala uban kepala. Bisa jadi ubannya sedikit, bisa jadi banyak. Tapi kalau yang ini wasta'ala ra'su syaiba, kepala seluruhnya itu sudah menyala karena uban, jadi keseluruhan gitu ya. Paham Mas ya? Itu masalah mangkulnya. Adapun masalah nisbatnya ya sebagaimana ini. Misalnya wasta'ala ra'su syaiba. Jadi menyalanya kepala itu nisbat ya, menyala kepada kepala itu dijelaskan dengan ini, yaitu apa? Uban. Ini juga dipancarkannya ya bumi itu adalah uyunan ya, mata air. Itu dua macam tamyiz ya. Sekarang hukumnya. Secara asal tadi mansub ya. Beliau mengatakan al-baitu as-saminu wal khamsun ba'da salasimi'ah wa ba'da dhi wa shibhiha ujrurhu idza adaftaha kamuddu khintatin gida. Dan setelah ini dan semisalnya majrurkanlah idza adaftaha, apabila kamu mengidofahkannya. Artinya antara mumayyaz dan tamyiz itu diidofahkan. Tamyiznya jadi mudhof ilaih sehingga majrur. Contoh kamuddu khintatin gida. Seperti satu mud khintoh gida. Gida apa Mas? Makanan ya, makanan pokok. Sebagai makanan. Satu mud khintoh itu makanan. Oke. Dan bait yang berikutnya wan nasbu ba'dama udhifa wajaba. Dan nasab setelah yang diidofahkan itu wajib. Ingkana misla mil'ul ardi dhahaba, apabila dia itu seperti sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Jadi bait ini menjelaskan kalau mumayyaz itu diidofahkan. Mumayyaz apa? Diidofahkan. Kalau dia idofahnya kepada tamyiz, maka tamyiznya majrur, mudhof ilaih. Tapi kalau idofahnya kepada selain tamyiz, maka tamyiznya nasab. Paham? Ikra Mas Andika. Asyara bidhi. Asyara bidhi ila ma taqaddama dzikruhu fil baiti minal muqaddarati wa huwa madalla ala masahatin atau misahatin ya, sama saja wallahu alam. Misahatin au kailin au wasnin au fayajusu jarrud tamyizi ba'da hadhihi bil idofati in lam yudaf ila ghairihi nahu indi shibarul ardin indi shibaru ardin wa qafizu burrin wa manawa asalin wa tamrin. Telah mengisyaratkan dengan zi kepada apa yang disebutkan dulu, apa yang ya telah berlalu penyebutannya pada bab pada bait dari berupa ukuran yaitu apa yang menunjukkan atas jarak atau takaran atau timbangan, maka boleh majrurkan tamyiz. Setelah ini
dengan idhofah jika tidak diidhofahkan kepada selainnya. Ya. Contoh aku memiliki sejengkal tanah dan 1 kofis gandum dan 2 manawa sendiri isim musanna ya. 2 manawa. Ya. 2 manawa madu dan kurma. Iya. Itu hukumnya boleh. Misalnya indi sibru ardin. Indi sibru ardin. Boleh juga indi sibrun ya, indi sibrun ardon. Ardon. Dua-duanya boleh. Indi sibru ardin, indi sibrun ardon. Boleh ya. Ini asalnya ya ini. Ini tamyiz sibrun khobar mubtada indi khobar. Boleh juga diidhofahkan seperti ini, indi sibru ardin. Paham? Selama mumayyiz itu diidhofahkan kepada tamyiz, maka tamyiznya majrur. Tapi kalau mumayyiz itu diidhofahkan kepada selain tamyiz, maka tamyiznya nasab. Sebagaimana yang akan datang. Lanjut Mas. Wa in nudifa adalu ala miqdari ala miqdarin ila ghairi tamyizi wajaba nasbu tamyizi. Nahwu ma fis samai qadru rohatin sahaban wa minhu qawluhu ta'ala falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban ya. Wa amma tamyizul adadi fasayati hukmuhu fi babil adadi. Maka jika diidhofahkan apa yang menunjukkan atas ukuran kepada selain tamyiz, maka wajib menasabkan tamyiz. Paham sampai sini ya? Kalau diidhofahkan kepada selain tamyiz, yang diidhofahkan itu apa? Mumayyiz ya, namanya mumayyiz, yang dijelin mumayyiz. Diidhofahkan kepada selain tamyiz, maka tamyiznya wajib nasab. Contoh tidak ada di langit sekadar telapak tangan pun awan. Rohah, tahu ya rohah? Rohah itu yang ini ya, rohah. Ini rohah ya. Paham? Rohah tidak termasuk jarinya. Jadi rohah yang bunderan ini. Ini telapak tangan, ini namanya rohah. Tidak ada di langit qadru rohatin sahaban. Mumayyiznya mana ini? Mumayyiznya kata qadru ya, diidhofahkan kepada selain tamyiz, yaitu rohatin. Tamyiznya apa? Sahaban. Maka sahaban wajib nasab. Tidak boleh diidhofahkan semuanya. Misalnya mafis samai qadru rohati sahabin misalnya, tidak boleh ya. Terus. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, maka tidak diterima dari salah seorang mereka sepenuh bumi emas. Ya, sepenuh bumi emas. Ini yang kita sebutkan tadi, yang seperti apa? Seperti ukuran. Qadru rohah itu seperti ukuran, karena rohah masing-masing orang beda-beda. Ya, mil'ul ardi sepenuh bumi, tidak jelas. Ya walaupun itu jelas buminya ya. Dhahaban. Jadi mil'u itu mumayyiz diidhofahkan kepada selain tamyiz, yaitu disebutkan pada ardi. Tamyiznya adalah dhahaban. Maka tamyiznya wajib nasab. Yaitu kalau mumayyiznya diidhofahkan, yakni 2 bait ini. Kalau diidhofahkan kepada tamyiz, tamyiznya ya majrur mudhof ilaih. Kalau diidhofahkan kepada selain tamyiz, tamyiznya wajib nasab. Lanjut Mas. Dan adapun tamyiz adat, maka akan datang ketentuannya pada bab adat. Ya, tamyiz adat yakni tamyiz untuk menjelaskan adat bilangan ya, bilangan. Kemudian tamyiz untuk isim tafdil. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan al-bait asitun wa salasumi'ah
Wal fa'ilul makna insiban bi af'ala mufaddolan ka anta a'la manzila. Dan fa'il secara makna nasabkanlah, fa'il secara makna nasabkanlah dengan af'ala isim tafdil ya, dengan af'ala yakni wazn af'ala yang isim tafdil. Seperti ka anta a'la manzila, seperti kamu lebih tinggi derajatnya, kamu paling tinggi derajatnya. Anta a'la manzila, anta a'la manzila. Anta a'la manzila, anta mubtada, a'la khobar, manzila tamyiz. Nah, manzila ini secara makna adalah fa'il. Secara makna adalah fa'il. Karena bisa dirubah misalnya takdirnya ya. A'la ini dijadikan fi'il, yaitu ala manziluka ya, ala manziluka, kedudukanmu tinggi, engkau lebih tinggi kedudukannya ya. Ini dinasabkan ya dengan af'ala tafdil. Nggih. Ikra Mas Bayu. At-tamyizu al-waqi'u. At-tamyizul waqi'u ba'da af'alil badal af'alil tafdili. In kana fa'ilan fil makna wajaba nasbuhu. Wa illam yakun kadzalika wajaba jarruhu bil idhofati. Ya, yakni di idhofah mudhof ilaih untuk isim tafdil. Wa alamatu ma huwa fa'ilun. Wa alamatu ma huwa fa'ilun fil makna ayasluha ja'luhu fa'ilan ba'da ja'li af'alit tafdili fi'lan nahwu anta a'la manzilan wa aktsaru malan famanzilan wa malan yajibu nasbuhuma idh yasihu ja'luhuma fa'ilaini ba'da ja'li af'alit tafdili fi'lan. Naam. Fataqulu anta ala fi'il madhi ya. Anta ala manziluka wa kasura maluka. Nggih, diartikan Mas. Tamyiz yang terletak setelah fi'il. Nah, af'al bukan jamak dari fi'il ya. Af'al itu rumus, af'al tafdil itu aja. Tamyiz yang terletak setelah af'al tafdil. Ya, af'al maksudnya rumus af'al ya. Apabila ia adalah fa'il secara makna dan wajib menasabnya. Ya, wajibah itu Mas, satu kata ya. Wajib menasabkannya. Faham kalimat ini? Tamyiz yang terletak setelah af'al tafdil, apabila tamyiz itu secara makna adalah fa'il, maka wajib menasabkannya. Wajib menasabkannya. Nanti akan disebutkan apa maksudnya fa'il secara makna itu. Terus, dan jika tidak seperti itu, dan jika tidak seperti itu, wajib majrurkannya dengan idhofah. Dan tanda apa yang dia adalah fa'il secara makna. Dan tanda apa yang dia fa'il secara makna. Untuk
ayasluha ja'luhu fa'ilan, yakni apa? Bisa dijadikan sebagai fa'il. Bisa dijadikan sebagai fa'il setelah Menjadikan af'al tafdil. Af'al tafdil itu sebagai fi'il. Ya. Contoh, anta a'la manzilan, kamu lebih tinggi. Aku lebih tinggi. Kamu. Kamu, anta kamu. Lebih tinggi Kedudukannya. Dan lebih banyak hartanya. Maka manzilan dan malan wajib nasab keduanya. Karena sah menjadikannya keduanya sebagai dua fa'il. Menjadikannya dua fa'il setelah menjadikan af'al tafdil sebagai fi'il. Ya, paham ya? Itu kalau ditakdirkan af'al itu dibuat fi'il, maka tamyiznya bisa dibuat fa'il, maka berarti dia fa'il secara makna. Terus maka engkau mengatakan kamu itu tinggi kedudukanmu. Ya, jadi a'la dijadikan fi'il menjadi ala. Manzilan dijadikan fa'il menjadi manziluka. Jadi dia fa'il secara makna. Terus dan banyak hartamu. Ya, aksar dijadikan fi'il jadi kasuro. Malan jadikan fa'il sebagai maluka. Paham ya? Itu fa'il secara makna. Jadi tamyiz untuk af'ala, kalau dia fa'il secara makna wajib nasab, tamyiznya nasab. Kalau tidak fa'il wajib majrur sebagai mudhof ilaih. Sebagaimana akan disebutkan. Lanjut. Wa misalu ma laisa bi fa'ilin fil ma'na zaitun afdalu rajulin. Ya. Wa hindun afdalu imra'atin. Ya. Fayajibu jarruhu bil idhofati illa idza udifa af'alu ila ghairihi fa innahu yunsabu hina idzin nahwu anta afdalun nasi rajulan. Dan contoh apa yang bukan fa'il secara makna, Zaid seutama-utama lelaki. Dan hidun seutama-utama perempuan. Maka wajib memajrurkannya dengan idhofah kecuali apabila diidhofahkan af'ala itu kepada selainnya. Ya, yakni kepada selain tamyiz. Maka sesungguhnya dinasobkan ketika itu. Yakni tamyiz itu dinasobkan ketika itu, yakni ketika af'al diidhofahkan kepada selain tamyiz. Contoh engkau seutama-utama manusia sebagai laki-laki. Itu apa? Tamyiz setelah af'al. Paham ya? Gimana hukumnya? Kalau tamyiz itu secara makna adalah fa'il, wajib nasab. Kalau enggak, maka wajib jer dengan idhofah setelah af'al tafdil. Kemudian bait yang berikutnya, yaitu enggak ada nomornya di sebagian buku, tapi itu bait yang ke-361. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyiz ka'akrim bi Abi Bakrin aba. Dan setelah semua yang memberikan makna ta'ajjub, iktado yakni berkonsekuensi ya. Setelah semua yang memberikan makna ta'ajjub, baik itu ta'ajjub dalam dua bentuknya, ma'af'ala dan af'il bi, atau ta'ajjub bukan dalam bentuk itu, pokoknya semua setelah yang ta'ajjub. Mayyiz, berikanlah tamyiz, yakni boleh memberikan tamyiz. Seperti ka'akrim bi Abi Bakrin, seperti akrim bi, betapa mulianya, Abi Bakrin, Abu Bakar, aba sebagai ayah.
Si masih. Gantian Mas. Sudah gerak. Yaqa'u tamyizu ba'da kulli ma dalla ala ta'ajjubin. Ma ahsana Zaidan rajulan wa akrim bi Abi Bakrin aban walillahi daruka aliman wa hasbuka bi Zaidin rajulan wa kafa bihi aliman. Dan terletak tamyiz setelah setiap yang menunjukkan kepada fi'il ta'ajub. Ya, bukan fi'il, menunjukkan atas ta'ajub. Ya, jadi yang menunjukkan atas ta'ajub itu banyak ya. Di antaranya adalah dua bentuk fi'il itu, yaitu ma'af'alahu dan af'il bi. Tapi lebih dari itu yang secara makna, yaitu ma'af'alahu. Af'ala ini ya. Misalnya ma'aksana sama'a, atau af'il bihi, asmi bihim wa absir bi. Setelah bi huruf jar. Ini juga menunjukkan fi'il ta'ajub. Tapi sighah ta'ajub sendiri lebih dari dua ini. Paham ya? Fi'il ta'ajub memang dua, tapi sighah untuk menunjukkan ketakjuban lebih dari ini ya. Nah, terus Ma'asana Zaidan rajulan. Betapa baiknya Zaid sebagai laki-laki. Ya, ini rajulan adalah tamyiznya ya. Terus wa akrama bi Abi Bakrin. Akrim Mas. Wa akrim bi Abi Bakrin aban. Ya. Dan betapa mulianya Abu Bakar sebagai seorang ayah. Ya, akrim bi af'il bi ada dalam Al-Qur'an ya. Asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Ya, misalnya. Terus dan betapa baiknya, betapa apa? Bagusnya dirimu. Betapa bagusnya dirimu sebagai seorang alim. Ilmu. Terus wahasbuka bi Zaidin rajulan, dan betapa cukuplah bagimu Zaid sebagai seorang laki-laki. Ya, artinya kalau kamu melihat ingin laki-laki yang sebenarnya, lihatlah Zaid cukup. Terus wa kafa bi aliman, dan cukuplah dengannya yang mengetahui. Mengetahui ya. Ya, itu ada fi'il ta'ajub 2, kemudian selainnya itu sighah ta'ajub tapi enggak menggunakan fi'il ta'ajub. Terus wa ya jarota ma anti jarohu. Jarotan. Ya, itu jarotan ya, bukan jarohu, tapi jarotan sebagai tamyiz, jarotan sebagai tamyiz. Wahai tetanggaku, betapa engkau sebagai tetangga. Ya, ma di sini menunjukkan takdim ya, betapa baiknya engkau atau betapa mulianya engkau sebagai tetangga ya. Ma di sini menunjukkan takdim. Waya jarota asalnya adalah waya jaroti, wahai tetanggaku. Ya-nya diganti alif. Kemudian satu bait lagi Mas ya. Wajrur bimin in syi'ta ghaira dzil adat wal fa'ilil makna katif nafsan tufat. Dan majrurkanlah dengan min jika engkau mau. Boleh dimajrurkan tamyiz itu dengan min. Kalau tadi kan idhofah ya, tamyiz majrur dengan idhofah sudah tadi. Kemudian tamyiz dimajrurkan dengan min jika kamu mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ghaira dzil adad, selain bilangan ya, selain tamyiz untuk bilangan, dan juga selain fa'il secara makna ya, selain tamyiz yang fa'il secara makna. Jadi selain dua ini boleh dimajrurkan dengan min tamyiznya. Ghaira dzil adad wa ghairal fa'ilil makna ya, selain tamyiz untuk adat dan selain yang fa'il secara makna. Yang fa'il secara makna sudah tadi ya. Contoh katib nafsan. Contoh tib nafsan. Baguslah atau baguskanlah jiwa, atau baguslah dirimu jiwa. Tufat, kamu akan mendapatkan faedah. Qra' Mas. Ya juzu jaru tamyizi bimin illam yakun fa'ilan fil makna wala mumayyizan
li adadin. Ya, wala mumayyizan li adad, ini contohnya apa ketentuannya. Boleh memajrurkan tamyiz dengan min apabila tamyiz itu bukan fa'il, apabila tamyiz itu bukan fa'il secara makna dan tidak pula menjelaskan bilangan. Ya, dan tidak pula menjadi tamyiz untuk bilangan. Terus Fatakulu indi shibrun min ardin. Yeah. Wa qafizun min birrin. Wa munawanin min asalin wa tamrin. Wa garastul ardo min syajarin. Wala taqulu toba zaitun min nafsin wala indi isruna min dirhamin. Yeah. Maka engkau mengatakan aku memiliki sejengkal tanah, dari tanah. Berupa tanah. Min bayaniyah, ya, berupa tanah. Dan satu kofis dari berupa gandum. Berupa gandum, Mas, ya. Gandum. Ya, dan gandum. Satu kofis berupa gandum. Dan munawan berupa madu dan kurma, ya. Dan aku menanami tanah berupa pohon, yeah. Dan tidak engkau katakan toba zaitun min nafsin. Zait. Ya udah langsung. Dan tidak pula wala indi isruna min dirhamin, dan tidak pula indi isruna min dirhamin. Yeah. Toba zaitun min nafsin. Ini ya. Toba zaitun min nafsin tidak boleh. Toba zaitun min nafsin tidak boleh. Kalau tamyiz tadi kan toba zaitun nafsan, ya kan? Tidak boleh ini dimajrurkan dengan min, tamyiz dari nafsan ini. Kenapa? Karena nafsan secara makna adalah fa'il. Karena asalnya adalah toba nafsu zaitin. Paham? Kalau tamyiznya secara asal adalah fa'il atau secara makna adalah fa'il, tidak boleh dimajrurkan dengan min. Ini enggak boleh, ya. Toba zaitun min nafsin enggak boleh. Bolehnya toba zaitun nafsan atau asalnya toba nafsu zaitin. Oke. Allah taala alam. Begitu juga kalau yang yang sebagai tamyiz untuk adat bilangan tidak boleh dimajrurkan dengan min. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.